Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Bali melaksanakan pemotongan hewan kurban sekaligus menjalankan tradisi ngejot pada Hari Raya Idul Adha 2025 bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1446 Hijriah, Jumat 6 Juni 2025. Ketua LDII Bali, Haji Olih Solihat Karso menyampaikan pada momen Idul Adha tahun ini sebanyak 10.000 lebih paket daging kurban didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan di seluruh Bali tanpa memandang suku dan agama. Paket daging kurban seberat 1 kg akan dibagikan setelah menyembelih 145 ekor sapi dan 273 ekor kambing. Tidak hanya melakukan pemotongan hewan kurban, LDII Bali selalu menjalankan tradisi ngejot di lingkungan sekitar Jalan Padang Gria, Padang Sambian, Denpasar. Tradisi yang umum dilaksanakan umat Hindu di Bali turut dilestarikan dengan mempraktikkan langsung pada perayaan Idul Adha maupun hari besar Islam lainnya. Tradisi ngejot yang kerap dilaksanakan tiap tahun di lingkungan LDII Bali ini sebagai wujud berbagi antar sesama dan meningkatkan sikap toleransi antar umat beragama. Menurutnya, tradisi ngejot ada di tiap kegiatan adat di seluruh Indonesia dengan istilah yang berbeda, namun di Bali tradisi ngejot telah dipakemkan dan terus dilestarikan. Sehingga umat muslim di Bali khususnya menempatkan diri secara bersama-sama untuk menjalankan tradisi ngejot ini, di mana ngejot ini dimaknakan untuk saling merasakan dan menikmati antar sesama. Dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban dan tradisi ngejot ini, LDII Bali melibatkan unsur TNI Polri, pecalang, dan tokoh masyarakat sekitar. Sebenarnya ngejot itu tradisi seluruh adat di Indonesia. Cuman di Bali memang dipakemkan dan ada tradisi ngejot yang terus dipelihara. Sebenarnya secara tidak tertulis seluruh adat itu punya tradisi ngejot. Ya, karena saya sendiri adalah dosen di salah satu perguruan seni, tahu tentang kebudayaan Indonesia dan tentang kebudayaan, apalagi kebudayaan Bali kan. Jadi menyangkut itu memang harus kita gali, di mana Muslim menempatkan diri sesuai dengan tradisinya, dan alhamdulillah itu sangat sesuai sekali. Dan kita akhirnya kompak sama rasa sebangsa dan senegaranya. Kalau makna dan tujuan ngejot di Idul Adha di umat Muslim di Denpasar sendiri apa? Maknanya adalah saling merasakan, saling menikmati apa yang kita nikmati. Sebelum proses penyembelihan, seluruh hewan yang dikorbankan dipastikan dalam keadaan sehat karena sebelumnya telah melewati proses pemeriksaan kesehatan oleh tim kedokteran Universitas Udayana. Sementara Ketua FKUB Bali, Ide Penglingsir Agung Putra Sukahet, usai melakukan penyerahan hewan kurban, secara simbolis menyampaikan apresiasi terhadap pengurus LDII Bali karena turut melestarikan tradisi ngejot yang sudah ada sejak abad ke-15. Disebut tradisi ngejot sudah dikembangkan saat umat Islam di Belambangan datang ke Kerajaan Gelgel, sehingga toleransi tumbuh di Kerajaan Gelgel karena terjalinnya hubungan yang baik dengan umat Islam. Pada kesempatan ini, Ida Sukahet meminta untuk terus mengobarkan semangat menyambut raya dalam menjalankan tradisi ngejot. Di situ sudah dikembangkan tradisi ngejot antar agama, antar suku bangsa. Ini adalah juga modal kekuatan Indonesia di situ, kerukunan di situ, ya. Kerukunan di situ, ngejot itu. Jadi ini kurban nanti ya, dibagi-bagikan tanpa memandang agama, suku bangsa, golongan, pada dan sebagainya. Semangat inilah yang harus kita kobarkan terus, jaga terus, menyama beraya. Ya, di Bali menyama beraya. Salah seorang warga Padang Gria, Ana Agung Ngurah Suarse, mengucapkan terima kasih karena diberikan paket daging kurban oleh pengurus LDII Bali. Dengan memupuk kebersamaan melalui tradisi ngejot di lingkungan Padang Gria diharapkan dapat berlangsung selamanya. Rencananya paket daging sapi yang didapat tidak akan diolah menjadi menu makanan namun akan diberikan kepada saudaranya. Inilah kebersamaan yang kita harus pupuk untuk selamanya. Apalagi kalau saya khususnya di Puri saya punya puro, kita sembahyang mengarah ke kiblat. Itu artinya kaitannya dengan Muslim itu luar biasa. Ini udah bertahun-tahun berjalan kok, kita kayak saudara di sini. Sudah berapa lama tinggal di Dari sini? tahun 90-an? Sejak tahun 90-an? Iya. Biasanya dagingnya diapain? Kadang
Saya korbankan juga pada saudara-saudara yang lain. Saya tidak makan sendiri, apalagi saya nggak makan sapi. Kalau dengan sapi saya korbankan yang lain. Kabar Bali Hits mengabarkan.